Saat ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang syarat-syarat pelaporan, bagaimana persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku, dan dampak dari persyaratan pelaporan. Nah, sebelum masuk pada materi, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Celine Weol, yang kedua ada Frelia Ali, yang ketiga ada Gabriela Rarung, dan yang terakhir ada Gracia Mamesa. Syarat-syarat pelaporan. Persyaratan pelaporan adalah seperangkat aturan dan pedoman yang menentukan informasi apa yang harus dilaporkan, kepada siapa informasi tersebut harus dilaporkan, dan kapan informasi tersebut harus dilaporkan. Selanjutnya, perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh publik diharuskan untuk melaporkan secara ekstensif kepada BPPAM dan publik untuk status keuangan dan operasinya. Nah, intisari dari proses akuntansi adalah komunikasi atas informasi yang memiliki implikasi keuangan atau manajemen. Karena pengumpulan dan pelaporan informasi mengonsumsi sumber daya, biasanya hal tersebut tidak dilakukan secara sukarela, kecuali pelapor yakin bahwa hal ini akan mempengaruhi si penerima untuk berperilaku sebagaimana yang diinginkan oleh pelapor. Nah, informasi yang dilaporkan adalah bagian yang penting dari proses pengelolaan dan pengendalian organisasi. Tanpa informasi, manajer, kreditor, dan pemilik tidak dapat mengatakan apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana atau apakah tindakan korektif diperlukan. Persyaratan pelaporan dikenakan dan dipaksakan oleh beragam orang dan organisasi dengan cara yang beraneka rupa. Selanjutnya, bagaimana persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku? Persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku pelapor dalam beberapa cara. Cara yang pertama yaitu antisipasi penggunaan informasi. Pengirim menggunakan persyaratan pelaporan itu sendiri bersama-sama dengan informasi lainnya untuk mengantisipasi bagaimana penerima akan bereaksi terhadap informasi yang dilaporkan. Yang kedua, prediksi si pengirim mengenai penggunaan si pemakai. Nah, kadangkala seseorang merasa pasti mengenai bagaimana penerima akan menggunakan informasi. Sementara pada waktu-waktu lain, seseorang tidak merasa mengenai bagaimana informasi tersebut digunakan. Yang ketiga, insentif atau sanksi. Kekuatan dan sifat dari kekuasaan penerimaan terhadap pengirim adalah penentu yang penting mengenai seberapa besar kemungkinan bahwa si pengirim akan mengubah perilakunya. Yang keempat, penentuan waktu. Waktu adalah faktor penting dalam menentukan apakah persyaratan pelaporan akan menyebabkan perubahan dalam perilaku pengirim atau tidak. Yang kelima, ada strategi respons interaktif. Ketika suatu persyaratan pelaporan baru dikenakan, strategi yang paling murah adalah untuk terus berperilaku seperti biasa. Melaporkan sejujur-jujurnya perilaku tersebut dan menunggu respon dari penerima. Yang keenam, pengaruh perhatian. Dampak mengarahkan perhatian dapat dianggap sebagai dampak dari pencatatan dan bukannya dampak dari pelaporan informasi, karena dampak tersebut timbul dari kepentingan pengirim itu sendiri dan tidak bergantung pada informasi yang dilaporkan kepada siapapun. Dampak dari persyaratan pelaporan. Persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku di semua bidang seperti yang pertama, akuntansi keuangan. Badan-badan yang berwenang dalam akuntansi keuangan di Amerika Serikat, termasuk Security Exchange Commission atau SEC, kemudian Financial Accounting Standard Board atau FASB, dan Financial Executive Research Foundation telah mengakui dampak potensial yang dimiliki oleh persyaratan pelaporan terhadap perilaku korporat. FASB dan VARV baru-baru ini mulai mendorong dan mendukung investigasi mengenai dampak semacam itu dan mempertimbangkannya secara
eksplisit dalam proses penetapan standar. Yang kedua, akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan keperilakuan merupakan bidang yang relatif masih dieksplorasi, tetapi bidang tersebut tentu saja merupakan bidang yang sensitif dalam kaitannya dengan persyaratan pelaporan. Beberapa orang bahkan percaya bahwa persyaratan pelaporan pajak yang sekarang melanggar hak konstitusional. Umumnya dipandang bahwa persyaratan pelaporan pajak adalah rumit dan sulit bagi banyak pembayar pajak. Yang ketiga, akuntansi sosial. Hanya sedikit saja yang diketahui mengenai dampak dari akuntansi sosial terhadap pengirim informasi. Masih terdapat relatif sedikit akuntansi sosial bagi publik dan kebanyak riset mengenai hal itu berkaitan dengan dampak terhadap penerima dari informasi yang dilaporkan. Karena akuntansi sosial eksternal masih bersifat sukarela, maka tidak terdapat dampak apapun terhadap pelaporan secara sukarela. Yang keempat, akuntansi manajemen. Manajemen dapat memberlakukan persyaratan pelaporan internal apapun yang diinginkannya kepada bawahan. Pos-pos yang dilaporkan secara internal dapat bersifat keuangan, operasional, sosial, atau suatu kombinasi. Ada 3 dampak positif persyaratan pelaporan. Yang pertama, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Ketika informasi tersedia secara akurat dan tepat waktu, hal ini dapat membantu organisasi untuk membuat keputusan yang lebih baik. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan. Ketika organisasi transparan tentang kinerjanya, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder. Yang terakhir, meningkatkan akuntabilitas. Ketika orang tahu bahwa mereka harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, hal ini dapat meningkatkan kinerja organisasi. Berikutnya ada 3 dampak negatif persyaratan pelaporan. Yang pertama, meningkatkan beban kerja. Persyaratan pelaporan dapat meningkatkan beban kerja bagi orang yang bertanggung jawab untuk membuat dan menyampaikan laporan. Yang kedua, meningkatkan biaya. Persyaratan pelaporan dapat meningkatkan biaya organisasi, terutama jika organisasi perlu membeli perangkat lunak atau menyewa konsultan untuk membantu mereka memenuhi persyaratan tersebut. Yang terakhir, meningkatkan resiko penyalahgunaan informasi. Ketika informasi dilaporkan secara publik, hal ini dapat disalahgunakan oleh pesaing atau pihak lain. Yang terakhir ada kesimpulan persyaratan pelaporan merupakan alat yang penting untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi organisasi. Namun, penting untuk mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari persyaratan pelaporan sebelum menerapkannya.